Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada bagian 8 dari tema orang Samaria yang murah hati. Dikisahkan sebelumnya dalam perumpamaan Tuhan Yesus, seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko di tengah jalan dirampok, dianiaya habis-habisan. Seorang imam Yahudi lewat jalan itu. Ia melihat korban itu tetapi tidak peduli dan memilih melewatinya dari seberang jalan. Kini kita akan fokus kepada orang kedua yang juga melihat kejadian itu, yaitu orang Lewi. Mengapa Yesus mengambil tokoh orang Lewi? Bukankah ada banyak suku di Israel? Lagi pula, perilaku orang Lewi dalam perumpamaan ini juga tidak beda jauh dengan tokoh imam Yahudi yang telah diceritakan sebelumnya. Ia juga minim respon terhadap penderitaan orang, tidak peduli dan tidak peka terhadap keadaan yang memprihatinkan yang ada di sekelilingnya. Begitulah yang tampak di permukaan. Jika imam yang adalah tokoh panutan saja sikapnya seperti itu, lah kan wajar kalau orang-orang yang mengikutinya juga berlaku yang sama. Begitulah orang biasanya menyimpulkan. Kecenderungan orang suka mencari pembenaran atas kesalahannya dengan bersembunyi di balik kesalahan orang lain. Saudara dan saudariku yang kekasih, orang Lewi atau suku Lewi adalah suku yang diberikan banyak keistimewaan dalam tradisi Yahudi. Imam-imam Yahudi adalah laki-laki dari keturunan Lewi. Kepada mereka juga diberi hak-hak khusus yang berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Semua itu dilakukan Allah semata-mata untuk mendukung tugas-tugas keagamaan mereka. Hanya saja dalam prakteknya banyak orang Lewi yang alih-alih bersyukur dan bertanggung jawab dengan semua karunia itu, tetapi bahkan justru mereka menjadi tinggi hati. Mereka secara ketat menuntut hak-haknya, tetapi kurang dalam hal kepedulian sosial. Kondisi ini diangkat oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan. Yesus menyentuh hati orang-orang yang telah menerima pemberian dari Tuhan lebih banyak dari rata-rata orang, tetapi kurang dalam hal kepedulian terhadap sesama. Kelimpahan yang mereka terima seharusnya tidak menutup rasa belas kasih kepada sesama. Karena sejatinya apa yang ada dalam hidup manusia, apakah itu hartanya, kedudukan, kehormatan, dan lain-lain, itu semua adalah pemberian Tuhan semata. Dengan kata lain, di dalam segala apa yang kita anggap sebagai milik kita, di sana sebenarnya ada milik orang lain yang Tuhan titipkan dalam penguasaan kita, termasuk waktu kita, kesempatan yang kita miliki, tenaga-tenaga kita, pertimbangan-pertimbangan kita, pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan kita. Itu tidak boleh hanya kita gunakan untuk mengurusi pemenuhan kebutuhan kita sendiri. Jika orang menyadari akan hal ini, maka perbuatan baik, belas kasih atau pertolongan kepada sesama itu bukan lagi tugas atau kewajiban saja, melainkan sesuatu yang seharusnya, yang semestinya dilakukan.
Saudara dan saudariku yang kekasih, semua kebaikan yang manusia bisa lakukan itu sebenarnya asalnya adalah dari Allah. Dalam sebuah kesempatan, Yesus mengajarkan demikian. Tetapi, jikalau engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Matius 6 ayat 3. Pengajaran Yesus memang berbeda dengan apa yang dipraktekkan kebanyakan orang. Kalau kita sudah membantu seseorang, seharusnya ya sudah, lepas. Jangan terus diingat-ingat, seolah-olah kita telah berjasa kepada orang itu. Ini juga membebaskan manusia dari relasi atas bawah antara orang yang menolong dengan yang ditolong. Orang yang menolong tidak perlu berbesar hati, seolah-olah ia telah menjadi orang yang hebat yang menyelamatkan nyawa seseorang. Sedang orang yang ditolong juga tidak perlu terlalu merasa berhutang budi kepada orang yang telah menolongnya. Karena sesungguhnya semuanya itu Tuhan sendiri yang melakukan. Jika orang ingin membalas kebaikan orang lain, maka sebenarnya itu bisa dilakukan dengan cara berbakti kepada Tuhan. Perbuatan baik ditujukan bukan semata-mata kepada orang lain, tetapi diperuntukkan bagi kemuliaan dan kekudusan nama Tuhan. Begitulah seorang Kristen yang sejati menjalani hidupnya, bukan mencari kebanggaan diri, kepentingan diri, melainkan demi nama Tuhan semata. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.